Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Alnosar Live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini yang Tuhan anugerahkan dan berikan dan nyatakan kepada setiap kita. Dan oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kita, mari kita tetap memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena disitulah kekuatan kita miliki, disitulah letak pengharapan kita taruh seperti jangkar yang kuat, menahan setiap gelombang yang menerpa kapal di dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu berkaitan dengan topik bagaimana kita memandang Tuhan, ada yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan pagi ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi hal kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Karena hari-hari ini banyak orang cemas, banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang bimbang. Dan mungkin banyak orang mengalami goyah di dalam imannya. Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Apakah Tuhan masih berintervensi dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan kondisi kehidupan masa kini. Kondisi pandemik yang sekarang ini sedang berlangsung. Dan belum mengalami hal yang membuat kita melihat bahwa ada pengharapan yang bisa Tuhan nyatakan secepat mungkin. Barangkali kita melihat kondisi di kiri kanan kita, di sekitar masyarakat kita, hal-hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang cenderung ke arah yang tidak berpengharapan, cenderung kepada hal-hal yang membuat kita pesimis, cenderung kepada hal-hal yang membuat kita takut, sehingga kebimbangan datang menerpa kehidupan kita, sehingga kecemasan, kekhawatiran, ketakutan datang menimpa kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi itu semua? Bagaimana kita menghadapi itu semua? Bagaimana kita menyiasati sehingga kita mendapatkan jalan keluar menghadapi segala tantangan kehidupan ini? Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membahas satu bagian firman Tuhan yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan kepada kita pegangan sehingga kita bisa bertahan kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini. Kita bisa tenang menghadapi setiap badai yang datang dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan kita. Karena Dia yang memelihara dunia ini, Dia yang mengatur alam semesta ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita terus mengalami goncangan. Oleh karena apa? Karena Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Persoalannya apakah kita melihat dengan mata iman kita. Tapi kebanyakan dari manusia itu melihat kekhawatiran dunia ini lebih besar daripada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membaca di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 25, sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan, simak, dengarkan, perhatikan baik-baik. Kitab Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 29. Dengarkan, simak, perhatikan firman Tuhan ini, sehingga ini akan menjadi kekuatan bagi kita menghadapi tantangan persoalan di hidup ini. Matius 6 ayat 25 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang datang kepada kita pagi ini. Firman Tuhan ini jelas berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah Tuhan.
Tuhan Yesus berkata dalam rangkaian khotbah di bukit dalam Matius pasal 5-7 ini, khususnya kita membaca pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini kalimat perintah negatif. Tuhan Yesus berkata, jangan. Jangan apa? Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah ini, kata jangan itu berkaitan dengan hidup. Jangan khawatir akan hidup kita. Lalu rinciannya, dalam hidup itu kita perlu makan dan minum. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Pertanyaan saya pagi ini adalah apakah kita masih bisa makan, masih ada beras, masih ada pakaian di rumah? Sebenarnya ada. Tetapi apakah yang membuat manusia khawatir? Yang membuat manusia khawatir itu adalah hal-hal lain yang lebih daripada makanan dan minuman dan juga pakaian. Banyak hal yang belum terjadi tapi sudah dipikirkan oleh Tuhan sehingga membuat dia khawatir. Nah, asumsi atau dugaan sementara atau persepsi yang belum kejadian selalu sudah dipikirkan oleh manusia sebagai antisipasi mungkin, tetapi kalau kita tidak kuat kokoh iman kita, maka itu akan membuat kita khawatir. Maka itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Kenapa? Karena sebenarnya kita cukup. Tetapi kadang-kadang gengsi, egoisme manusia, ingin tampil lebih ingin tampil lebih mewah, ingin lebih terlihat berbeda dari yang lain, membuat kita khawatir. Lalu kalau begitu, apa yang membuat manusia itu khawatir? Yang dibuat oleh manusia itu sendiri yang membuat dia khawatir. Tetapi kalau orang mencoba untuk belajar hidup sederhana, menghadapi hidup apa adanya, maka dia akan lebih bersyukur. Karena tidak dituntut oleh macam-macam yang membuat dia tertekan sendiri. Bahkan berhutang. Hutang yang terus menumpuk menjadikan dia susah. Akhirnya bayar. Terus, karena yang menggetarkan manusia di dunia ini ada dua saja. Yang pertama ketika orang jatuh cinta, jantungnya berdetak lebih cepat. Karena dia sedang jatuh cinta. Yang kedua adalah jatuh tempo. Bayar cicilan, bayar kredit, bayar ini itu membuat dia berdebar jantungnya ketika jatuh tempo datang. Jatuh tempo tiba, kartu kredit limit harus sudah dibayar sebelum tanggal sekian, kalau nggak ada didenda dan seterusnya. Inilah yang membuat manusia takut. Inilah yang membuat manusia khawatir. Inilah yang membuat manusia kehilangan pengharapan. Sementara firman Tuhan ini datang kepada kita pagi ini. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Yang kedua, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Hidup ini lebih penting daripada apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Karena kehidupan ini berkaitan dengan kehidupan kekekalan. Kalau kita kehilangan iman, kita kecewa sama Tuhan, kita khawatir terus-menerus, siapa yang susah? Yang susah diri kita sendiri. Maka Tuhan ingin mengembalikan fokus kita kepada Tuhan dan firman-Nya untuk tetap terus memandang kepada Tuhan. Burung saja dipelihara oleh Tuhan. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, itu perbandingan yang tidak setara sebenarnya. Tapi Yesus ingin menekankan sebuah gambaran bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan memelihara, mengapa kita khawatir? Ini solusi yang tepat. Datanglah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan dan sukacita dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera. Salam sehat. Shalom.